Aku tahu kamu cinta sama aku, Sarah. Aku tahu. Kamu jaga anak kita dari laki-laki itu, Sarah. Harusnya kita tinggal bersama-sama, Sarah. Aku sendirian di sini, Sarah. Bima, lihat aja. Gua akan rebut Sarah dan Tiara dari tangan lo, Bima. Gua akan bawa jauh Sarah dan Tiara dari lo, Bima. Dasar perempuan gak tahu malu. Bisa-bisanya dia tidur nyenyak dan nyaman seperti ini. Sedangkan aku tiap malam gak bisa tidur karena aku dihantui bayang-bayang laki-laki bajingan itu. Alvaro, laki-laki yang masih berkeliaran bebas di luar sana. Say. Dasar gak punya hati. Apa belum cukup selama ini dia nyakitin aku? Setiap hari ada aja ulahnya buat bikin aku sengsara. Dah nih semua baju, buku, mainan Aska udah gue masukin ke tas ya. Iya, yuk. Oh iya Bu, boneka teddy bear-nya lupa dibawa. Aku nggak mau dia ketinggalan. Iya, sini, masukin sini. Ya, nih, aku masukin ke tas. Yuk, kita berangkat ya Aska. Ayo Aska, kita jalan. Ibu mau kemana? Mau ikut? Nggak mungkin dong Bu. Aska kan akan tinggal sama aku di rumah majikanku. Loh, itu kan urusan kamu Anissa. Pokoknya ibu mau ikut kemanapun Aska pergi. Tapi majikanku cuma taunya aku bawa Aska Bu. Aku nggak bilang kalau ibu juga ikut, belum tentu diizinin dong sama mereka. Ya pokoknya ibu harus ikut kemanapun Aska pergi. Titik. Yuk Aska. Bu. Ayo sini. Tunggu dulu. Ayo Aska, ayo Aska. Ibu tunggu, ibu jangan begitu dong Bu. Aku itu kan kesana kerja, bukan liburan, nggak bisa bawa orang seenaknya. Apa? Ibu nggak salah dengar? Ngajak-ngajak orang. Jadi ibu udah nggak dianggap ibu mertua kamu lagi Anissa. Kamu udah nganggap ibu ini orang lain. Kamu mau menghilang dari kehidupan ibu, iya? Mentang-mentang kamu udah bisa cari duit sendiri. Ibu tahu kok. Ibu dulu suka marah-marahin kamu. Ibu dulu suka maki-makiin kamu. Ini kan balasan kamu ke ibu. Ya kan? Kamu balas dengan cara seperti ini. Satu-satunya yang ibu punya itu udah gak ada. Anak ibu udah mati. Ibu udah gak punya siapa-siapa lagi. Gak ada. Satu-satunya yang ibu punya sekarang ini Aska. Tapi apa? Kamu mau ambil Aska dari ibu. Punya siapa sekarang ibu? Gak ada siapa-siapa. Sendirian ibu, sendirian. Kamu mau bikin ibu mati kesepian di sini. Oh, gak ada siapa-siapa yang niatin ibu. Gak ada. Bu, bukan kayak gitu Bu. Enggak, sama sekali enggak Bu. Gak usah pura-pura depan ibu Anissa. Gak usah. Seharusnya kamu paham dong apa yang ibu rasakan.
Kamu kan sama ibu sama-sama, kita pernah kehilangan anak. Tapi ini apa? Kamu ambil Aska juga dari ibu. Satu-satunya yang ibu miliki kamu ambil juga. Nggak akan. Ibu nggak akan tinggal diam, nggak akan. Ibu akan ambil Aska gimana pun caranya. Abis kamu tinggalin ibu, terus kamu pergi lagi sama laki-laki yang kaya itu, ya kan? Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu tuh kenapa sih, Bu, selalu nuduh aku yang enggak-enggak? Mobil itu dipinjemin sama majikan aku yang perempuan. Bukan laki-laki. Itu kan kata kamu. Bisa aja kamu bohongin ibu, ya kan? Untuk apa aku bohongin ibu? Kalau gitu, buktiin ke ibu. Kalau kamu nggak pintar berbohong, buktiin ke ibu. Kalau kamu di Jakarta itu kerjanya halal. Udahlah, Bu. Semakin lama ibu bicara semakin ngaco. Aku nggak enak udah ditungguin sama supirnya. Aku harus cepet-cepet berangkat sekarang. Ayo, Aska. Yuk. Aska, Pergi, Aska. Aska, tunggu. Aska, Aska masuk ke dalam mobil ya. Iya. Aska, sini Aska. Sini. Ibu apaan sih, Bu? Lepasin. Udah dong, Bu, kasihan Aska, Bu. Enggak, Aska tetap sama ibu di sini. Kalau Aska pergi, ibu juga ikut. Tapi kalau Aska nggak pergi, ibu juga nggak pergi. Nggak mau. Aku maunya ikut sama ibu. Udah tuh kan, Bu. Biarin aja dong Aska ikut sama aku, Bu. Enggak, ibu nggak mau. Ibu nggak mau ya Aska itu dirawat sama kamu dari uang yang nggak jelas asal usulnya. Biar Aska ibu yang rawat. Saya kerja kok di Jakarta, saya kerja keras. Uang halal. Kalau kamu benar-benar kerja pakai uang yang halal, kenapa ibu mau ikut ke Jakarta? Kamu takut? Ibu nanti akan lihat kalau benar-benar omongan kamu. Ibu bakal pulang lagi. Tapi kalau kamu bohong, ibu akan bawa Aska. Udah, yuk sini yuk Aska yuk. Iya. Sini, enggak. Sini. Oh, maaf, saya lancang. Nggak ada salahnya jika mertuanya dibawa dulu. Biar yakin kalau Anisanya kerja di Jakarta. Tuh, sama supirnya aja boleh. Baik, Bu, ayo kita berangkat sekarang. Ayo Aska masuk mobil. Tolong dibawain ya. Bu, Ya. Tanisa udah sampai. Saya mau bilang makasih sama ibu karena udah ngizinin keponakan saya untuk tinggal di sini. Saya dan Tete saya sangat bersyukur punya majikan yang seperti ibu yang baik banget. Siapa perempuan itu? Itu kan mertuanya Teteh. Ngapain dia ikut ke sini? Aku udah bilang sama Kinan, orang-orang miskin seperti mereka, kalau dikasih hati, minta jantung. Sekarang dia bawa mertuanya. Bukan nggak mungkin besok dia bawa saudara-saudaranya yang lain buat tinggal di sini. Lama-lama rumahku jadi tempat penampungan orang miskin. Bu, saya benar-benar nggak tahu kenapa dia ikut ke sini. Saya akan bicara sama dia dan minta dia untuk pulang. Permisi ya, Bu. Pak Yanu, makasih banyak. Sama-sama Mbak, saya ke dalam dulu ya, mau bikin kopi. Iya. Rumahnya gede banget. Ini sih rumahnya gede banget.
Ibu, ibu ngapain datang ke sini? Emang ada yang izinin ibu untuk ikut sama Teteh sama Aska? Teteh kenapa bawa ibu ke sini? Keluarga ini memang baik, tapi nggak seharusnya kita manfaatin mereka. Aziza, Teteh itu terpaksa. Ini kalau nggak dibawa ke sini, Asa nggak diizinin pergi sama Teteh. Teteh harus gimana? Teteh nggak ada pilihan. Bu, sekarang ibu tahu kan Teteh kerja di mana? Kita sama-sama kerja di sini, Bu. Ibu udah puas kan? Lebih baik sekarang ibu pulang. Ini anak kecil kurang ajar banget ya. Hah? Anissa, adik kamu nih. Berani banget usir ibu. Ibu nggak mau pergi. Ibu tahu kok ini rumah siapa? Rumah kalian kan? Sekarang pertanyaan ibu, udah berapa laki-laki kaya yang kalian bohongin? Hah? Berapa? Kami tuh cuma pembantu di sini, Bu. Jadi ibu jangan mikir yang aneh-aneh. Alah, nggak usah bohongin ibu ya. Ibu ini banyak pengalamannya. Hah? Dan ibu tahu betul perempuan macam mana yang bisa langsung cepat dapetin laki-laki kaya. Terus dapetin rumah segini gedenya. Udah deh, nggak usah bohongin ibu. Sekarang coba pakai otak. Hari gini mana ada sih majikan yang mau nganterin terus pakai mobil mewah sama pembantunya? Mana ada. Sekarang ibu akan pastiin kenapa majikan kalian itu sayang banget sama kalian. Kenapa? Aku cari Aska dulu ya ke dalam. Wah, tahu gitu dari dulu ibu datang ke sini. Aska, gimana gede ya di belakangnya tadi ya? Pantesan kalian berdua betah tinggal di rumah segede gini. Ini jangan-jangan kalian berdua itu pembantu spesial, ya kan? Udah deh, ibu mendingan diem. Sebelum yang lain tuh denger. Kenapa? Biarin aja pada denger. Emangnya orang ngomong dilarang di sini? Iya. Udah deh, mendingan ibu sekarang pergi. Kamu tuh kuping kamu udah saya bilang berkali-kali sama kamu, saya nggak akan pergi sebelum saya tahu apa yang terjadi di rumah ini. Ya tapi kalau kalian berdua tetap maksa ibu pergi dari sini, ya ibu bakal pergi. Tapi ibu pergi nggak sendiri. Ayo Aska, ikut nenek. Ayo. Ibu, Ayo. ibu udah nggak. Biar saya coba bicara nanti sama majikan saya. Nah gitu dong dari tadi. Saya akan coba bicara supaya dia mengizinkan ibu untuk tinggal di sini. Tapi Teh, Aziza, biar Teteh yang bicara. Teteh yang akan coba bicara sama Bu Safira. Udah ini urusan Teteh. Udah. Nah sekarang kita semua masuk ke dalam. Ayo masuk. yuk. Ibu mau kemana? Tunggu di... Aduh, anak mama pinter banget sih gambarnya. Gambar apa sih itu? Orang. Orang apa? Kasih warna dong. Anissa? Itu anak kamu yang kamu bilang? Iya Bu, ini Aska. Oh, Aska. Aska. Kok namanya kayak mainan cinta? Aska. Cinta? Kalian saling kenal? Ini Aska, Mama. Rahasia itu. Oh, rupanya Cinta kasih nama mainan itu dari nama Aska ini. Aska, yuk main. Ini anaknya Anissa yang katanya di kampung. Tapi kok kayak udah kenal sama Cinta? Papa, ini Aska, Pak, yang rahasia itu.